Halo, shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Puji nama Tuhan, semuanya dalam keadaan baik, bukan? Dan terutama untuk jemaat GSI Shalom ya. Hari ini saya ingin mengajak kita semuanya untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat ke-13 ya. Memang kemarin hari Minggu ya tanggal 31 kita sudah beribadah bersama, dan kebetulan juga ada pembicara tamu yaitu pendeta Esther Lina ya, yang membawakan topik tentang kasih Allah atau God is good all the times ya. Kita semua diberkati dan saya mengucap syukur biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengar dari beliau itu betul-betul tertanam dalam hati kita, dan kita percaya dan kita yakini bahwa kasih Tuhan, bahwa Tuhan sendiri tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi apapun, terutama dalam keadaan pandemik COVID-19 saat ini ya. Dia selalu ada dan hadir dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita semua belajar dari kebenaran firman Tuhan mengenai pencurahan daripada Roh Kudus ya. Itu terambil dari Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai 13, tetapi kita baca sampai ayat 4 dulu. Nah, mari kita berdoa. Bapa, kami percaya bahwa kuasa-Mu melebihi dari segalanya, dan kami membutuhkan Engkau, kami memerlukan Engkau untuk hadir dalam setiap saat hidup kami, menjadi penopang, menjadi penolong dalam segala hal yang kami lalui dan kami lakukan. Sebab itu kami butuh Engkau Tuhan. Kami minta Allah Roh Kudus menguasai kami sehingga apa yang kami dengar sungguh kami bertumbuh di dalam pengenalan kasih akan Engkau lebih dalam lagi. Pakai hamba, urapi dengan kuasa-Mu supaya setiap kata kalimat yang keluar sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengar dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Nah, saudaraku yang kekasih, tema kita pada hari ini itu adalah Roh Kudus yang membakar hatiku. Nah, saudara, kita melihat sebelum Tuhan Yesus naik ke surga ya, Dia memberi perintah dan juga memberi pesan kepada murid-muridnya dan yang ada pada saat itu, supaya mereka jangan meninggalkan Yerusalem terlebih dahulu, tetapi tinggal untuk sementara, karena Dia ingin membaptis mereka dengan Roh Kudus. Nah, itu kita dapat lihat dari Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 4 dan 5. Pada suatu ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kami dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan kemudian ayat 8 dia katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, saudara, kita melihat hal ini sangat penting sekali, karena sebelum mereka pergi menyaksikan atau memberitakan tentang Injil Kerajaan itu, mereka harus diperlengkapi terlebih dahulu dengan kuasa yang maha tinggi ya. Yaitu Roh Kudus sendiri. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 49 mengatakan, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan yang maha tinggi. Nah, sebenarnya saudara, perintah untuk mereka tinggal di Yerusalem itu diberikan kepada 500 orang ya. Itu dapat kita lihat dari 1 Korintus pasal 15 ayat 6. Tetapi Alkitab di sini mencatat di dalam ayat yang ke-15, yang tinggal itu adalah 120 orang ya, yang mau berdoa bersama-sama di kota Yerusalem. Nah, pertanyaannya, kemana yang 350 orang? Ya, mungkin mereka sudah pulang ke rumah mereka masing-masing, mereka punya kesibukan masing-masing, dan mungkin juga mereka berpikir bahwa ya nggak perlulah berdoa, karena toh Roh Kudus juga nanti akan turun, yang mungkin berpikir seperti itu, dan mereka mau langsung bekerja melayani. Tetapi perlu kita ketahui bahwa kita sangat memerlukan kuasa Roh Kudus, karena berhasil atau tidaknya berhasil kita dalam pelayanan dan kehidupan itu tergantung bagaimana kuasa Roh Kudus menguasai kehidupan kita. Dan juga yang berikutnya, sebelum pencurahan Roh Kudus itu, Tuhan Yesus juga mau supaya hati kita dipersiapkan untuk hal ini.
Kita melihat di dalam ayat yang ke-14 di situ ya, mereka semua bertekun dan dengan sehati berdoa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Maria, dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, saudara, di dalam kitab Kisah Rasul ini ya, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, sebelum Roh Kudus turun, dan sebelum gereja dibentuk, satu yang Tuhan minta bagi mereka yaitu untuk berdoa. Jadi rupanya walaupun sudah dijanjikan bahwa mereka akan menerima Roh Kudus, tetapi tetap untuk menerima ini mereka harus berdoa terlebih dahulu. Jadi rupanya janji dan doa itu berjalan seiring. Nah, kita melihat di sini saudara bahwa ketika mereka menyembah Tuhan dan mulai dengan puji-pujian ya, pujian dan penyembahan itu, doa mereka itu naik sampai ke sorga ya, naik sampai ke sorga, bahkan seperti doa itu seperti pedupaan ya, wangi-wangian yang harum yang bisa naik ke hadirat Tuhan. Oleh sebab itu ketika kita berdoa dan doa kita sampai ke sorga, maka sesuatu yang hebat akan terjadi di bumi ini. Dan ingat doa daripada Tuhan Yesus yang diajarkan kepada kita bahwa datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi ketika kita berdoa, sama kita menarik kedaulatan Allah, mengundang kemuliaan Allah, kehendak Allah terjadi di lingkungan kita, terjadi di rumah kita, terjadi di kota kita atau bangsa kita ya, seperti di surga. Nah, saudara, di dalam Wahyu pasal yang ke-8 ayat yang ketiga dan keempat bunyinya demikian, maka datanglah malaikat lain dan ia berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan, dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus dan dari tangan malaikat ke hadapan Allah. Kemudian ayat yang kelima, lalu malaikat itu mengambil pedupan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi, maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Jadi saudara, kita melihat di sini jadi jelas firman Tuhan mengatakan ketika umatnya, ketika orang-orang benar, ketika orang-orang kudus berdoa dengan sungguh-sungguh, menaikkan doa, menaikkan sembah dan pujian kepada Dia, saudara, itu doa itu naik sampai ke tahta Allah ya, dan itu sangat berkenan, seperti dupaan, seperti wangi-wangian atau berharum ya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mendengar, malaikat kemudian mengambil pedupan itu diisi oleh api dari mezbah di hadapan Tuhan dan melemparkannya di bumi sehingga terjadi ledakan bunyi guruh yang sangat luar biasa dengan halilintar. Nah, mari kita melihat apa yang terjadi setelah mereka berdoa terus-menerus ya, dengan tekun sehati mereka berdoa, memuji dan menyembah ya, dan akhirnya Tuhan menjawab doa mereka, Roh Kudus turun. Nah, mari kita baca di dalam ayat yang pertama. Ya, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di situ di satu tempat. Ya, kita melihat ketika tiba hari Pentakosta. Nah, apa yang dimaksudkan dengan hari Pentakosta? Itu adalah hari ke-50. Jadi kita undur ya, setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, dia kan masih hidup 40 hari di bumi ini. Dan kemudian setelah dia naik ke surga, saudara, masih 10 hari setelah itu Roh Kudus dicurahkan. Jadi ke 120 murid-murid Tuhan Yesus dengan yang lainnya yang berkumpul, mereka berdoa sehati dengan sungguh-sungguh selama 10 hari dan akhirnya Roh Kudus dicurahkan ke atas mereka. Nah, mari kita lihat peristiwa apa saja yang terjadi ketika Roh Kudus itu dicurahkan. Yang pertama itu kita melihat ada tiupan angin keras di dalam ayat yang kedua ya. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Jadi saudara, ada tiupan angin yang begitu keras, dan saking kerasnya ya, maka orang-orang yang ada di sekitar kota Yerusalem pada saat itu mendengar dan mereka berdatangan dan ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, saudara. Nah, mari kita melihat mengenai angin keras ya. Jadi itu adalah lawatan Tuhan. Nah, kalau kita melihat beberapa catatan peristiwa-peristiwa di dalam Alkitab ya,
ada beberapa kali bagaimana ketika Tuhan melawat, ketika Tuhan datang, hadirat Tuhan datang kepada umatnya, seringkali juga ditandai dengan guruh yang besar, angin yang keras, guruh yang bunyinya besar sekali, dengan halilintar ya, dengan api. Nah itu di mana tanda-tanda ya yang seringkali fenomena ini terjadi untuk menyatakan hadirat Tuhan di tengah-tengah umatnya. Dan di dalam Wahyu 6 ayat 1 di situ ada suatu bunyi dari langit seperti guruh. Bahkan 135 dari Mazmur ayat yang ke-7, Allah katakan mengeluarkan angin dari dalam perbendaharaan Tuhan. Nah, kalau kita lihat tadi juga di dalam Wahyu ya, di dalam Wahyu pasal 8 ayat yang ke-5 bagian terakhir, maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Jadi fenomena alam seperti ini sering kita lihat di beberapa kejadian yang tadi saya sudah bahas. Nah, juga pada waktu, kita ingat pada waktu Tuhan melawat umatnya, pada waktu mereka ada di padang gurun, dan Tuhan mau meneguhkan perjanjian dengan mereka bahwa mereka itu adalah umat kesayangannya. Dan kita melihat bagaimana di kaki Gunung Sinai itu Tuhan melawat mereka, dan apa yang terjadi angin yang kencang sekali, guruh ya yang besar, halilintar ya, sehingga banyak orang-orang pada ketakutan. Jadi kita melihat di sini juga ketika Roh Kudus itu turun ditandai angin yang kencang sekali ya. Itu adalah menandakan kehadiran Roh Kudus, digambarkan bagai angin yang keras memenuhi ruangan loteng itu ya. Allah Roh Kudus hadir. Nah, saudara perlu dicatat, digarisbawahi bahwa Roh Kudus itu bukan sekedar kekuatan, bukan sekedar power ya, tetapi Roh Kudus itu adalah pribadi Allah itu sendiri. Nah, Roh Kudus itu adalah pribadi dari Allah Tritunggal, saudara ya. Kita harus tahu bahwa dia juga dari kekal ke kekal ya, sudah ada sebelum dunia ada. Kita ingat pada waktu Tuhan menciptakan alam semesta ini, dia berkata, marilah kita. Jadi Roh Kudus ada di sana. Di dalam Kejadian pasal yang kedua Kejadian pasal pertama maksud saya ayat yang kedua dikatakan maka Roh Allah melayang-layang. Jadi Roh Kudus itu juga menciptakan alam semesta. Dan ketika manusia dibentuk dari debu tanah dan kemudian Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia sehingga manusia itu menjadi hidup. Nah, saudara, kata menghembuskan itu angin ya, roah ya. Jadi betul-betul dihembuskan, dan itu Roh Kudus yang menghembuskan sehingga manusia mendapatkan kehidupan. Nah, gitu juga setelah kita percaya sama Tuhan Yesus, juga dalam Roma pasal 8 ayat kedua, Roh itu memberi hidup dan memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi jelas bahwa Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Nah, saudara, kita melihat juga di dalam Perjanjian Lama bagaimana Gideon dipenuhi oleh Roh Kudus, dan kemudian Gideon juga ya, ada banyak sekali ya, Tuhan betul-betul datang memenuhi seseorang untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib seperti Gideon dan sebagainya, melakukan hal-hal yang dahsyat, saudara. Dan di dalam Perjanjian Baru juga ya, Roh Kudus turun ke atas Maria, dan kemudian Maria mengandung Tuhan Yesus dari Roh Kudus, dan kemudian Roh Kudus juga yang membangkitkan Yesus ya. Jadi saudara, Roh Kudus itu sudah bekerja. Cuman sekarang ketika Roh Kudus turun dalam pencurahan Roh Kudus hari Pentakosta, kalau yang tadinya Roh Kudus itu hanya bekerja tidak menetap di dalam diri seseorang, tetapi ketika pencurahan Roh Kudus dan ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga ya, karena pekerjaan Tuhan Yesus sudah selesai di bumi ini dan Roh Kudus turun. Nah, sekarang Roh Kuduslah yang bekerja di bumi ini untuk melanjutkan tentang keselamatan itu harus sampai ke ujung-ujung bumi. Dan Roh Kudus akan bekerja dalam kita. Dia menetap. Kalau tadinya hanya datang sewaktu-waktu dalam diri seseorang, tetapi setelah pencurahan Roh Kudus itu menetap di dalam diri orang percaya. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa kita ini adalah bait Allah, di mana Roh Kudus tinggal di dalam kita, dan Roh Kudus itulah yang bekerja di dalam dan melalui kita. Jadi saudara, ketika itu juga ya,
atmosfer ya, angin itu memenuhi seluruh ruangan di mana mereka sedang duduk berdoa pada saat itu. Ini adalah lawatan Tuhan yang sangat luar biasa, sehingga mereka diberi kekuatan, diberi kesegaran yang baru, dan ini lawatan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Lawatan ini membawa perubahan yang luar biasa dalam hidup mereka sejak saat itu. Kita tahu bahwa mereka masuk ke dalam dimensi yang baru ya, baik dalam kehidupan dan maupun dalam pelayanan mereka. Dan kita melihat, dan Alkitab juga mencatat bahwa mereka berani bayar harga. Mereka menjadi seorang pelayan hamba Tuhan, anak Tuhan yang benar-benar militan, yang penuh dengan api ya. Hati mereka dibakar oleh Roh Kudus dengan berkobar-kobar, dan mereka berani membayar harga. Bahkan kita melihat Alkitab pun mencatat banyak di antara mereka mati syahid oleh karena mempertaruhkan ya hidup mereka untuk sang raja yang mereka layani dan untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Jadi ketika mereka mengosongkan diri mereka di hadapan Tuhan dan hanya berpusat kepada Tuhan, Tuhan siap ya menganugerahkan kuasanya yang melimpah-limpah, dan Tuhan memperlengkapi mereka dengan kekuasaan yang maha tinggi. Sehingga di Kisah Rasul 1 ayat 8 itu menjadi nyata, dan juga Lukas 24 ayat 49 itu mereka diperlengkapi dengan kekuasaan yang maha tinggi, akhirnya tergenapi di dalam kehidupan mereka. Nah, mari kita melihat mengenai angin ya, mengenai angin. Kita ingat pada waktu bangsa Israel ya mau keluar dari dari perbudakan dari Mesir ya, di mana mereka dikejar-kejar oleh tentara Firaun ya, dan sedangkan di depan di hadapan mereka itu adalah laut lepas, laut merah, dan mereka tidak tahu mau lari kemana. Mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan apa yang terjadi? Tuhan menyuruh Musa memukul dengan tongkat, dan kemudian Tuhan mengirim angin yang kencang sekali dan angin yang dahsyat sekali, dan angin itu kemudian membelah laut merah itu menjadi dua, sehingga orang-orang Israel, orang-orang Yahudi itu bisa berjalan di tengah-tengah lautan itu yang kering itu. Jadi kita melihat ini ada satu angin tuh berbicara kedahsyatan Tuhan ya, lebih dahsyat dari samudra, bahkan lebih dahsyat dari lautan ya. Itu angin itu kalau sudah menggoncang, dia akan merubuhkan banyak ya, merubuhkan, menghancurkan, dan tidak ada satupun yang dapat menahan dari kekuatan angin itu. Nah saudara, ini menggambarkan tentang kekuasaan daripada Roh Kudus yang luar biasa dahsyat. Kata kekuatan di dalam bahasa Yunani itu adalah exousia ya. Exousia di dalamnya mengandung dunamos, atau yang membentuk kata dunamit ya. Dunamit itu adalah sesuatu yang dapat meledak, yang dapat menghancurkan ya, menghancurkan gunung-gunung dan sebagainya ya. Jadi ini adalah kekuatan untuk dapat menghancurkan, merobohkan kubu-kubu, benteng-benteng pertahanan setan serta keangkuhan manusia. Nah saudara harus tahu bahwa kita sudah mendapatkan Roh Kudus itu sebagai orang percaya menerima Yesus. Roh Kudus sudah tinggal dalam kita. Dan Alkitab mengatakan juga dari 1 Yohanes 4 ayat 4 bahwa roh yang ada di dalam diri kita itu lebih besar daripada roh yang ada di luar sana. Dan Tuhan Yesus juga katakan bahwa kita dapat melakukan perkara-perkara besar, bahkan melebihi dari apa yang telah Dia kerjakan ya. Karena yang mengerjakan itu bukan kita, tetapi Roh Kudus yang bekerja di dalam dan melalui kita. Karena kita ini hanyalah alatnya saja. Kita ini hanyalah instrumen, alat yang tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi ketika kita yang biasa-biasa ini ada di dalam tangan yang luar biasa, sehingga dapat melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Nah kemudian mari kita melihat yang kedua juga yang terjadi di saat pencurahan Roh Kudus itu di dalam ayat yang ketiga. Mari kita lihat ayat ketiga. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga
pada mereka masing-masing. Dan yang kedua itu adalah lidah-lidah api ya. Lidah-lidah api itu kemudian bertebaran di kepala masing-masing yang hadir pada saat itu dan hinggap. Jadi kita lihat di sini hinggap di kepala mereka masing-masing ya. Itu artinya bahwa betul-betul bahwa Roh Kudus itu dicurahkan untuk semua orang. Jadi semua orang yang ada di ruangan itu akhirnya mereka dibaptis oleh Roh Kudus ya, dibaptis oleh Roh Kudus sehingga Yesus menggenapi janjinya. Dia katakan nanti kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus ya. Kalau Yohanes membaptis dengan air, tetapi aku akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Itu kata Tuhan Yesus. Nah, sekarang sebelum lanjut mari kita terlebih dahulu apa sih arti baptis itu ya? Di dalam bahasa Yunani baptis itu adalah baptizo ya. Baptizo itu ada dua arti. Yang pertama itu dilihat dari literal. Hurufiahnya itu artinya diselamkan, ditenggelamkan. Tetapi kalau secara figuratif, nah figuratif itu artinya di mana ini hanya pekerjaan daripada Roh Kudus dan kita menyatu menjadi satu dengan tubuh Yesus dan Tuhan Yesus akhirnya menjadi kepala bagi kita. Jadi sejak hari Pentakosta mereka atau orang percaya kepada Kristus menjadi tubuh Kristus dan Kristus itu menjadi kepalanya. Nah, baptisan air ya atau baptisan air yang sering dilakukan ya itu menyatakan kepada publik, menyatakan kepada semua halayak ramai bahwa kita sudah menjadi satu dengan Kristus ya. Ada orang bertanya kepada saya begini, Ibu Pendeta, apa sih artinya dibaptis air atau dibaptis dengan Roh Kudus ya? Istilah dibaptis air itu yang digunakan untuk Yohanes Pembaptis ya. Itu adalah baptisan pertobatan ya. Baptisan pertobatan itu di dalam Lukas pasal 3 ayat 16 dikatakan Yohanes menjawab dan berkata kepada mereka, kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan akan membuka tali kasutnya. Pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ya, kita lihat di sini Tuhan Yesus akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi kita melihat di sini apa perbedaannya ya saudara. Nah, kita melihat di sini kalau dibaptis dengan air, di baptisan Yohanes itu adalah baptisan pertobatan, yaitu seseorang ketika mendengar firman Tuhan, kemudian percaya sama Tuhan Yesus dan kemudian mereka dilahirkan kembali, mereka bertobat dan dilahirkan kembali. Nah, itu adalah baptisan air, baptisan pertobatan di mana mereka akhirnya mendapat kehidupan yang baru dan Alkitab mengatakan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, itu adalah baptisan pertobatan ketika kita mengaku dosa-dosa kita dan ketika kita mengundang Tuhan Yesus masuk di hati kita, kita dilahirkan kembali. Tetapi baptisan Roh itu adalah setelah kita mengalami kelahiran kembali, setelah kita sudah percaya terima Tuhan Yesus dan kemudian kita dibaptis oleh Roh Kudus ya. Dibaptis oleh Roh Kudus itu artinya di mana Roh Kudus tercurah mengurapi kita dan memberi kuasa ya, memberi kuasa, kita diberi kuasa, kita diperlengkapi dengan kuasa Allah yang dahsyat ya. Itu artinya dibaptis oleh Roh Kudus. Itu di dalam Lukas 24 ayat 49 dan Kisah Rasul yang tadi kita baca ya, di mana betul-betul kita diperlengkapi, orang itu diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus ya. Sehingga itu untuk kehidupannya, sehingga dia bisa hidup berkemenangan-kemenangan juga ya di dalam kehidupan dan juga di dalam melayani Tuhan. Nah, coba kita melihat dalam peristiwa hari Pentakosta ya, murid-murid Tuhan Yesus kan sudah percaya sama Tuhan Yesus dan mereka sudah dilahirkan kembali ya. Dan mereka sudah percaya, bahkan Tuhan Yesus katakan nama mereka juga sudah dicatat di dalam ditulis di dalam sorga ya. Tapi setelah Tuhan Yesus bangkit, Roh Kudus ya dihembuskan kepada mereka juga ya. Tuhan Yesus menghembuskan Roh Kudus dan Tuhan Yesus katakan terimalah Roh Kudus. Itu dapat kita lihat dari
Yohanes pasal 20 ayat 21. Dan kemudian kita melihat sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memerintahkan lagi kepada mereka untuk menantikan janji Bapa, yaitu mereka akan diperlengkapi dengan kekuasaan yang maha tinggi. Dan kemudian digenapi pada hari Pentakosta pencurahan Roh Kudus, sehingga mereka menjadi saksi Kristus yang penuh kuasa oleh Roh Kudus, ya, yang dipakai oleh Roh Kudus secara dahsyat sekali. Nah, sekarang kita melihat bahwa memang baptisan roh itu adalah pengalaman per orang, ya, pengalaman secara pribadi, ya, bagaimana kita mengidentifikasikan diri kita kepada Kristus. Nah, apa yang terjadi dengan mereka pada saat itu ketika api Roh Kudus itu turun atas mereka? Yang pertama itu adalah ketika api Roh Kudus turun ke atas mereka itu menandakan mereka diteguhkan iman mereka. Dan bukan hanya diteguhkan iman mereka, tetapi mereka diteguhkan menjadi rasul, ya, sehingga mereka diteguhkan, ditetapkan menjadi rasulnya Tuhan. Kita lihat bagaimana Musa, ya, ketika Musa mau diutus oleh Tuhan, pada waktu Musa akan diteguhkan oleh Tuhan, ya, Tuhan Allah menjumpai Musa, ya, dengan api, ya, semak yang di dalam semak-semak itu. Tapi semak-semak itu tidak terbakar walaupun ada apinya. Jadi kita bisa lihat itu di Keluaran pasal 3 ayat kedua. Bagaimana Tuhan melawat Musa, ya, dan meneguhkan Musa untuk dipakai. Kemudian kita lihat juga dalam peristiwa, ya, peristiwa tadi saya katakan pada waktu Tuhan mau meneguhkan perjanjiannya dengan bangsa Israel, ya, perjanjian Gunung Sinai itu, ya, bagaimana Tuhan juga melawat mereka dengan api, dengan guru, ya. Jadi jelas bahwa di dalam beberapa Alkitab menandakan bahwa ini untuk peneguhan. Yeskiel, ya, Yeskiel juga diteguhkan menjadi nabi, ya, dengan api. Itu di Yeskiel 1 ayat 13. Dan kemudian Yesaya. Ingat Yesaya ketika dia berjumpa melihat Tuhan dan kemudian dia merasa dia najis bibir dan kemudian mulutnya, ya, lidahnya kemudian disentuh dengan bara api sehingga dia disucikan dari najis bibir. Jadi api Roh Kudus ini juga menyucikan seseorang, menguduskan, memurnikan seseorang. Jadi bukan hanya ditetapkan menjadi rasulnya, menjadi hambanya, tetapi juga dikuduskan, dimurnikan, disucikan oleh api Roh Kudus. Nah, arti daripada disucikan itu artinya dikhususkan. Jadi mereka ditetapkan menjadi rasul dan dikhususkan untuk Tuhan. Kita melihat juga saudara bahwa api ini meluluhkan hati mereka, ya. Dan ingat juga api juga yang akan membakar setiap pekerjaan kita nanti. Apakah itu dari sekam, apakah itu dari kayu dan sebagainya. Jadi api juga untuk membedakan, ya, yang murni atau tidak murni. Bagaimana Ayub pernah berkata bahwa kalau aku diuji, ya, maka aku akan keluar seperti emas. Jadi kita lihat bahwa api Roh Kudus itu memang membakar, ya, membakar semua yang najis sehingga yang kotor dari kita sehingga kita disucikan oleh api daripada Roh Kudus. Dan itu yang terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus dan 120 orang yang berdoa pada saat itu. Nah, kemudian yang ketiga juga api Roh Kudus itu yang membangkitkan gairah sehingga roh kita menyala-nyala, ya, roh kita menyala-nyala, hati kita berkobar-kobar, ya, untuk melayani Tuhan. Jadi ketika rasul-rasul mengalami pencurahan Roh Kudus memang betul-betul kehidupan mereka radikal banget, ya, mengalami perubahan yang betul-betul radikal sekali, ya. Yang tadinya mereka penakut, bahkan Tuhan pernah mengecam akan kedegilan hati mereka, ketidakpercayaan mereka, tapi ketika mengalami baptisan Roh Kudus dengan api itu betul-betul membakar hati mereka, semuanya sirna dan mereka menjadi manusia yang baru, yaitu manusia roh yang siap melayani Tuhan dengan kuasanya.
Jadi saudara, kita melihat di sini luar biasa sekali. Oleh sebab itulah kita sangat-sangat memerlukan Roh Kudus, saudara. Nah, kita melihat ada dampak langsung daripada pencurahan Roh Kudus itu. Dampaknya apa saja? Yang pertama, dampaknya itu adalah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, ya. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi mereka mengalami dipenuhi oleh Roh Kudus dan diperlengkapi dengan kuasa yang maha tinggi, sehingga mereka sanggup memberitakan firman Tuhan, menyaksikan tentang Kristus, menginsafi orang-orang berdosa dan dalam kebenaran dan penghakiman. Jadi mereka dengan penuh power, ya, dengan penuh kuasa, betul-betul ketika mereka menyatakan tentang kuasa Tuhan yang menginsafkan orang akan dosa dan juga kebenaran dan penghakiman. Jadi saudara, jelas bahwa baptisan Roh artinya bahwa juga saya menjadi milik atau baptisan Roh adalah saya menjadi milik tubuh Kristus. Tetapi dipenuhi oleh Roh Kudus artinya tubuh saya milik Kristus, ya. My body belong to Jesus, ya. Jadi baptisan Roh itu final. Jadi baptisan itu final, sekali saja, ya, tidak berkali-kali. Satu kali saja, ya, kita dibaptis oleh Roh Kudus. Tetapi dipenuhi oleh Roh Kudus itu akan terus-menerus berlangsung, tidak berkesudahan sampai Tuhan memanggil kita, ya. Selama kita masih di dunia ini, kita perlu terus dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, supaya kita bisa hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Kemudian kita lihat di sini, saudara, dipenuhi oleh Roh Kudus ini bagi murid-murid pada saat itu, ya, itu lebih melimpah lagi kuasanya dari semula, ya. Kuasanya lebih melimpah lagi, hati mereka penuh dengan sukacita, hati mereka penuh dengan pengharapan baru, ya. Kemudian kepercayaan baru, pandang yang baru, semua yang tidak benar dalam kehidupan mereka, semua kelemahan-kelemahan mereka, ya, takut dan sebagainya, itu sirna, saudara. Jadi ini luar biasa oleh karena ada kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam mereka. Nah, kita melihat lagi yang berikutnya, apa saja dampak daripada pencurahan Roh Kudus, ya, mereka dipenuhi Roh Kudus. Dan yang kedua, mereka berkata-kata, ya, dalam bahasa-bahasa lain yang mereka nggak pernah belajar, ya. Kita tahu bahwa murid-murid ini terdiri dari orang-orang Galilea. Nah, orang-orang Galilea ini pada waktu dulu dianggap orang yang tidak terpelajar, dianggap orang hina, ya, orang enggak sekolahan, ya. Bagaimana bisa mungkin belajar bahasa-bahasa, karena pada saat itu ketika hari Pentakosta itu banyak sekali orang, ya, orang-orang Yahudi dari mana-mana, ya, dari mana-mana datang dan berkumpul di Yerusalem pada saat itu untuk satu upacara keagamaan, ya. Nah, mari kita melihat di dalam ayat yang kelima dan ayat yang ke-8. Pada waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dan dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Jadi ketika bunyi guntur, bunyi keras dari angin itu, ya, mereka berkumpul, ya, di sana. Dan mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Jadi mereka tercengang-cengang, mereka bingung, ya. Rasul-rasul ini berbicara di dalam bahasa mereka masing-masing, ya. Nah, saudara, mereka berkata, ya, bukankah mereka semua ini yang berkata-kata orang Galilea? Ya, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa kita yang kita pakai di negeri asal kita. Jadi benar-benar mereka memakai dialek, pakai bahasa orang-orang yang pada saat itu hadir, saudara. Jadi mereka mulai berkata-kata, ya, berkata-kata memang bahasa yang Tuhan sendiri katakan lewat mereka. Nah, apa yang mereka katakan? Mereka bukan berkata-kata bahasa sehari-hari, tetapi mereka berkata-kata sedang memuji, membesarkan Tuhan Yesus, membesarkan nama Tuhan, ya, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus untuk mereka katakan, ya. Jadi kita melihat di sini rupanya saat itu Yerusalem itu berdiam beberapa orang yang menetap dari orang-orang Yahudi yang saleh,
ya beragam-ragam yang takut akan Tuhan. Ya rata-rata orang Yahudi, apakah orang Yahudi asli atau juga orang penganut agama Yahudi ya. Mereka penganut agama Yahudi, mereka tidak lagi menyembah berhala tetapi mengakui Allah Abraham, Ishak dan Yakub walaupun mereka tidak melakukan hukum Taurat ya. Jadi sebagian orang-orang di Yerusalem itu adalah dari segala bangsa di bawah kolong langit ya. Dan ke sana orang-orang Yahudi berserak. Jadi orang-orang Yahudi itu berserak kemana-mana ya. Dari ada yang penganut agama Yahudi juga datang, ataupun orang Yahudi itu sendiri. Dan sebagian dari mereka juga terdiri dari pedagang-pedagang pada saat itu. Nah, dari mana saja mereka datang ya? Dari mana saja mereka datang? Itu dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-9 ya, ayat ke-9. Di sini dikatakan sebagian dari bangsa-bangsa timur seperti orang Partia, Media, Elam dan penduduk Mesopotamia ya, keturunan Sem ya, keturunan Sem. Berikut adalah para penduduk ya, penduduk Kapadokia, Pontus, dan ini adalah suatu negeri di sekitar Propontis ya. Propontis itu laut Marmara dari Turki yang sekarang ini Turki, laut di Turki, dan secara khusus disebut Asia. Jadi itu mereka hadir pada saat itu. Dan inilah negeri-negeri di mana orang-orang asing tersebar pada saat itu. Nah, berikut itu adalah orang-orang yang diam di Frigia, kemudian dan Pamfilia yang terletak di sebelah barat keturunan Yafet, seperti juga pendatang-pendatang dari Roma. Ya, ada juga sebagian orang-orang yang diam di bagian selatan Mesir, di daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, atau juga sebagian dari pulau Kreta dan sebagian dari padang gurun Arabia. Jadi mereka semua entah orang-orang Yahudi asli yang tersebar di negeri-negeri itu atau penganut-penganut agama Yahudi ya, tetapi merupakan penduduk asli dari negeri-negeri itu. Nah, saudara, kita melihat di sini pertanyaannya, apakah pertanyaannya itu adalah ya, apa yang membawa mereka sampai ke Yerusalem itu? Karena di situ dikatakan mereka menginap untuk beberapa waktu ya, menginap untuk merayakan hari Pentakosta, dan juga rupanya dari hati orang-orang Yahudi pada saat itu mereka itu menantikan supaya kemunculan Mesias ya. Karena mereka tidak percaya ketika Tuhan Yesus datang, mereka tidak percaya bahwa itu Mesias dan mereka masih menantikan itu. Dan mereka masih mengharapkan akan kemunculan Mesias dan akan segera mendirikan kerajaannya ya. Itu dapat kita lihat dalam Lukas pasal 19 ayat 11. Nah, jadi kita lihat di sini, inilah yang menyemangati mereka untuk tinggal sementara di sana. Tetapi Tuhan luar biasa memakai situasi ini sehingga betul-betul ketika mereka mengharapkan sesuatu perubahan dalam hidup mereka, menantikan Mesias, ketika hari Pentakosta kita melihat ya mereka diselamatkan oleh Tuhan. Nah, sekarang mereka mendengar murid-murid berbicara ke dalam bahasa mereka masing-masing. Mereka adalah orang-orang Galilea katanya, yang dianggap orang hina, tidak terpelajar. Namun Allah memilih orang yang hina ya untuk hina dan bodoh bagi dunia, untuk memalukan mereka yang dianggap bijak dan kuat. Nah, kita melihat di sini, jadi mereka tercengang-cengang, mereka terheran-heran ya. Mereka bilang lagi, kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Itu ayat ke-8 ya. Maksudnya mereka mendengar salah satu dari murid-murid itu bercakap-cakap ya, berbicara dengan bahasa mereka. Nah, ayat 11, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi ketika mereka berkata-kata, semuanya sedang memuji Tuhan, semuanya sedang menceritakan tentang kebesaran Allah yang sangat luar biasa saat itu. Jadi mereka mendengar murid-murid memuji-muji perkara-perkara yang dahsyat ya, dan bahkan mereka mengajarkan perkara-perkara yang besar dari Tuhan. Jadi kita lihat di sini bahwa pencurahan Roh Kudus ini akhirnya memberi kesempatan kepada Petrus untuk menjawab semua tercengang-cengangnya mereka itu ya, menjawab dari
keheranan mereka itu. What's going on ya? Apa yang sebenarnya sedang terjadi pada saat itu ya? Jadi semua pertanyaan-pertanyaan yang timbul di dalam hati orang-orang yang hadir pada saat itu, maka Petrus kemudian yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus saat itu berdiri, dan juga beberapa rasul-rasul berdiri, dan akhirnya Petrus berkhotbah, saudara, luar biasa dengan kuasa yang luar biasa, dengan berani, dan Petrus katakan, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah ya. Dan tentang dialah kami saksikan semua ini. Katanya inilah perbuatan-perbuatan ajaib. Tentang dialah yang kami saksikan sekarang ini ya. Sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya sekarang ini yang kamu dengar. Jadi Petrus menerangkan tentang Tuhan Yesus ya. Saudara, apa yang terjadi kita melihat di dalam kita lihat juga ya saudara, kita kembali pada nubuat Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus pernah menubuatkan bahwa Petrus itu nanti akan mendirikan jemaatnya di atas batu karang. Nah, batu karang itu adalah Yesus ya. Jadi Tuhan Yesus akan memakai Petrus untuk membangun gerejanya, untuk membangun kerajaannya. Dan di saat pencurahan Roh Kudus inilah akhirnya digenapi ya. Jadi kita melihat Petrus berdiri dan berkhotbah ya. Dia menjawab semua keraguan daripada pertanyaan-pertanyaan ya, keheranan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam hati orang-orang yang hadir pada saat itu ya. Dan dia katakan, Yesuslah yang kami saksikan itu. Dia yang sudah bangkit ya, yang dimana Allah telah membawa dia ke tempat yang tinggi ya. Tentang dialah yang kami saksikan. Nah saudara, kita melihat di dalam ayat yang ke-37 ya. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu ya. Sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apa yang harus kami perbuat saudara-saudara? Jadi Roh Kudus bekerja ya ketika Petrus menerangkan tentang Tuhan Yesus ya. Dan akhirnya kita melihat hati mereka terharu dan mereka bertanya, sekarang apa yang harus kami lakukan? Kemudian Petrus menjawab mereka di dalam ayat 38 sampai 39, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu lah, bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi saudara, dia katakan berikanlah dirimu dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan puji nama Tuhan saudara. Dan pada saat itu ada 3.000 orang bertobat dan menyerahkan dirinya ya, dibaptis ya. Saudara, hari itu juga maka gereja berdiri. Itulah gereja yang mula-mula berdiri ya, sejak pencurahan daripada Roh Kudus. Jadi ayat yang ke-41, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri mereka dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah 3.000 orang. Wah, dahsyat banget ya. Jadi sama dengan hari Pentakosta Yahudi, saudara, ditandai dengan permulaan penuaian gandum yang alami. Demikian juga pada hari Pentakosta yang di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ditandai permulaan penuaian jiwa-jiwa. Dan penuaian jiwa-jiwa ini akan terus berlangsung sampai kedatangan Tuhan. Nah saudara, sekarang kita melihat apa pesan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Yang pertama, kita harus tahu bahwa Tuhan mengasihi manusia. Siapapun di kolong langit ini tidak terkecuali ya. Dia mengasihi tua, muda, kecil, terpelajar, tidak terpelajar, semua manusia yang ada di bumi ini ya. Setiap bangsa-bangsa Tuhan mengasihi. Itu kita harus tahu. Ya, kita harus tahu bahwa Tuhan mengasihi dunia ini. Dunia berbicara mengenai manusia.
Tidak ada terkecuali semua manusia yang ada di dunia ini dia mengasihi saudara. Siapapun saudara, bahkan dia sudah mati ya, Yesus sudah mati ketika kita masih berdosa. Dan di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 mengatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya dia tidak menghendaki semua orang binasa. Tetapi semua orang berbalik dan bertobat. Jadi tidak menginginkan satu orang pun binasa saudara. Jadi dia mau semua orang berbalik dan bertobat. Jadi kita pun setelah diselamatkan kita dipanggil untuk membawa orang juga kepada selamat pada Yesus. Nah, bagaimana kita memulainya? Mungkin kita bilang bagaimana saya bisa memulainya? Ini mulai dengan doa, saudara. Mulai dengan doa. Sama dengan pencurahan Roh Kudus diawali dengan doa ya. Bagaimana Roh Kudus sebelum turun ya, mereka berdoa. Sebelum juga kita melihat gereja mula-mula terbentuk, juga dimulai dengan doa. Jadi kita mulai dengan doa. Kita mau menyediakan waktu untuk berdoa bagi keselamatan keluarga, kota, bangsa dan dunia ya. Berdoa agar Tuhan membangkitkan penuai-penuai. Karena padi sudah menguning dan siap dituai. Cuman penuainya yang kurang ya. Di dalam Yohanes 4 ayat 35, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Tetapi aku berkata kepadamu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk siap dituai. Saudara di sana sudah siap dituai. Saudara tahu nggak kalau seandainya padi kita sudah siap dituai tetapi kita berlama-lama untuk menuainya. Dan kita malas untuk menuainya. Apa yang jadi? Padi itu akan menjadi busuk ya. Padi itu akan dicuri. Oleh sebab itu Tuhan Yesus katakan kitalah yang mempercepat kedatangan Tuhan. Di tangan kita ya Tuhan sudah memberi tanggung jawab untuk menuai ya. Jadi jangan berlambat-lambat saudara. Kemudian yang kedua kita lakukan amanat agung ya. Kita mau melibatkan diri, beri hidup kita kepada Tuhan ya. Dan kita katakan Tuhan pakai saya dan Tuhan bisa pakai saudara di mana saja ya. Tidak harus jadi pendeta semua ya. Saudara yang jadi pengusaha, saudara yang jadi guru, saudara yang jadi dokter, apapun profesi saudara. Saudara membawa terang, membawa Yesus dimanapun saudara berada. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Kami sungguh mengucap syukur karena kami sudah diurapi oleh Roh Kudus. Ada kuasa yang bekerja dalam kami dan melalui kami. Sebab itu Tuhan, ini hidup kami. Pakai kami Tuhan untuk menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Berikan kami keberanian untuk menyatakan Kristus kepada dunia supaya orang boleh datang bertobat dan boleh diselamatkan lewat hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom ya. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maju terus, Tuhan Yesus memberkati. Amin.